Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat kalian yang punya testimoni sholawat, silakan langsung kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Yang bingung cara kirim email gimana? Ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap salawat, dan jangan pernah lelah salawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin, ini nomor adminnya, atau kalian bisa klik aja linknya di deskripsi box buat yang mau beli di Shopee, atau kalian yang tinggal di luar negeri juga bisa beli e-booknya. Nanti klik aja linknya di deskripsi box. Yang mau beli tasbih langsung ke mm.official1 awet, insyaallah awet. Ini cakep banget tuh, kayak pakai cincin. Nah, kisah kali ini datangnya dari Mbak Widya di Kalimantan Barat. Mbak Widya ini susah teman-teman katanya, karena gaji suami itu habis cuman buat bayar utang aja, buat makan tuh kayaknya susah banget. Pengen kerja, pengen banget bantu suami, tapi bingung, anak masih kecil nggak bisa ditinggal. Sampai akhirnya Mbak Widya ngeliat aku di snack video dan di YouTube, dan mulailah bersolawat. Salawat apapun yang dibaca ya teman-teman. Jadi kalau ada yang nanya salawat apa, semua salawat dibaca. Yang lewat kan suka pada lewat tuh ya, di beranda-beranda kita, di TikTok, di snack video itu dibaca salawat apapun. Ketemunya salawat Jibril, baca salawat Jibril. Ketemu salawat munjiat, baca munjiat gitu loh. Jadi semua salawat dibaca. Nah, tiba-tiba ketemulah ide jualan di kantin sekolah anak. Jadi sambil antar sekolah anak, taruh jualan. Nanti pulang dari antar sekolah anak, diambil. Dan Masya Allah, katanya dagangannya selalu habis. Lumayan, bisa buat nambah-nambah hari-hari, bisa buat bantu suami, bisa buat jajan anak. Masya Allah, seneng ya kalau kita jualan terus jualannya laris, alhamdulillah. Jadi sambil buat makan, aku nggak tahu dijual apa, nggak sempat nanya ya. Mungkin jualan makanan ya, biasanya kan gitu, jual-jual makanan-makanan. Itu sambil buat jualanannya itu sepanjang waktu baca sholawat, sambil antar anak sekolah baca sholawat. Masya Allah, jadi dagangannya habis terus. Jadi teman-teman yang pada dagang nih, ayo sholawatan. Tapi Mbak, aku udah sholawatan kok belum ada laris sih jualan aku. Sabar. Dan Mbaknya juga bilang, benar kata Mbak Mel, Allah selalu memberi jalan, Allah selalu memudahkan setiap urusan kita. Nah, makanya apa-apa Mak ke Allah dulu. Allah aja terus, ke Allah dulu deh. Apa-apa mah bingung, pengen bantu suami, bingung, pengen punya penghasilan sendiri, udah ke Allah doa, nanti dikasih jalan sama Allah. Dan Masya Allahnya lagi, selain dagangannya Mbak Widya ini laris, habis terus setiap harinya, suaminya yang katanya jarang sholat jadi rajin sholat. Masya Allah. Mana nih teman-teman yang suaminya jarang sholat? Ayo rajin aja sholawat, nanti dia jadi rajin sholat. Yang suaminya menentang sholawat, apain sih kamu sholawat-sholawat? Udah kamu aja sholawat dalam hati aja, nggak usah ribut. Nanti dia ikutan sholawat. Coba deh, sambil kita terus berdoa ya, doain suami supaya mau sholawatan, mau rajin sholat, insya Allah qabul. Jadi ada satu kejadian teman-teman, udah waktunya jatuh tempo katanya, mbaknya udah ditagih-tagih nih sama yang minjemin. Udah maki-maki deh, kalimatnya tuh udah bener-bener nyakitin. Bahkan diancem mau kalau nggak bayar utang, pinjem kemana-mana tuh nggak dapet, kesana kesini nggak dapet teman-teman. Sampai akhirnya banyak ingat sama video aku katanya, kalau misalnya kita butuh, jangan usah pinjem kemana-mana, yang ada dijual aja udah, daripada minjem lagi, gali lubang tutup lubang lagi. Akhirnya mbaknya mau jual handphone, sampai suaminya juga mau jual peralatan kerjanya loh teman-teman.
Nah, mbaknya juga mau jual handphone, jadi kan jatuh tempo itu di tanggal 7. Jadi mbaknya mikir, yaudah deh, tanggal 5 aja deh aku nanti jual HP-nya. Tapi sayang, soalnya HP ini yang bikin aku jadi kenal solawat. Tapi sayang, kalau nanti handphonenya jual, aku nggak bisa nonton videonya Mbak Mel lagi. Ya udah, mbaknya ngencengin solawat. Solawat apa aja pokoknya dibaca, udah nggak kehitung lagi deh jumlahnya, terus baca solawat. Cuman kondisinya mbaknya lagi haid, jadi nggak sholat teman-teman ya, cuman baca solawat aja. Sambil terus solawatan, di tanggal 8 tuh belum ada juga duitnya, belum ada juga jalannya dari mana duitnya. Tiba-tiba sebelum tanggal 10, berarti tanggal 9-nya ya teman-teman, mbaknya dapat uangnya ada. Dari mana uangnya? Tiba-tiba sepupunya Mbak Widya itu bayar utang. Nggak cuma bayar utang, tapi sepupunya juga minjemin balik ke Mbak Widya. Sepupunya tahu kisahnya Mbak Widya seperti apa, akhirnya terketuk hatinya untuk membantu. Yaudah aku pinjemin duitnya. Jadi bayar utang sekaligus minjemin. Dan akhirnya bisa buat bayar utang ke orang yang nagih-nagih udah sampai mau ngancam. Masya Allah, katanya mbaknya tuh sampai nangis, bahagia banget aku mbak. Pokoknya walaupun utang belum lunas, walaupun masalah banyak, baca salawat, ngena salawat, bersalawat itu bikin hati bahagia. Teman-teman udah nyobain belum? Mungkin yang baru-baru nonton, salawat apa sih? Masa iya sih? Coba aja dulu baca salawat. Salawat apa terserah. Kalau teman-teman yang baru mau mulai salawatan, mungkin berat buat baca yang panjang, ya udah yang pendek aja. Salawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Ada yang bingung, salawat Jibril tuh gimana mbak? Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, terserah. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad boleh. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Boleh cepet nggak? Boleh. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad boleh. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad boleh. Dalam hati boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kamu mau coba baca pelan-pelan di dalam hati, bacanya di batin, itu beda banget rasanya. Itu kamu bisa seketika sedih, sesak di dada, nangis, dan rindu sama Rasulullah. Cobain nih teman-teman ya. Tapi memang nggak mudah, baca di batin tuh nggak mudah. Paling-paling aku juga bisa baca di batin tuh kalau lagi misalnya aku mau tidur. Atau pas lagi tidur kebangun, kita kan suka kebangun ya lagi tidur, itu tiba-tiba aku spontan Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, itu di batin. Itu nikmat banget loh teman-teman. Cuman kalau lagi nggak bisa, ya udah baca aja pak, diucapin Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Nikmat banget deh, cobain deh teman-teman ya. Berapa banyak bacanya bebas, tidak ada jumlah khusus dalam bersalawat. Terserah kita mau baca berapa aja tuh terserah. Semampu kita, sebanyak-banyaknya. Sanggup 100 ya 100, 1000, 5000, 10.000, 25.000, silahkan. Yang penting kita bacanya jangan jadi beban. Mau baca 20.000 sholawat Jibril tapi jadi beban, capek. Sampai akhirnya pertolongan belum datang, kita kesel. Teman-teman selalu ingat ya, pertolongan itu datang ketika kita sudah pasrah. Gimana caranya pasrah? Ada 6 langkah yang mesti kita jalanin. Benerin sholat. Kemudian bersolawat, banyakin baca sholawat. Kemudian belajarlah untuk ikhlas, menerima takdir kita hari ini. Iya, aku ikhlas ya Allah, hari ini aku dikejar hutang, aku hari ini banyak masalah, aku hari ini misalnya mau diceraikan sama pasangan aku dan lain-lain. Ikhlas dulu, terima. Kemudian introspeksi diri. Kenapa mesti introspeksi diri? Supaya kita sadar diri, amalan-amalan yang kita lakukan ini belum seberapa, nggak ada apa-apanya. Mungkin lebih besar dosa kita daripada amalan-amalan yang kita perbuat hari ini. Yang kita amalkan baru-baru ini mungkin gak seberapa sama dosa-dosa kita, gak sebanding. Ya, introspeksi diri itu ingat dosa kita di masa lalu, ingat kesalahan-kesalahan kita, bukan untuk menjadi putus asa, tapi untuk menjadi kita jadi sadar diri untuk terus lagi deketin diri kita ke Allah, bukan untuk jadi putus asa. Kemudian yang kelima, belajarlah untuk berprasangka baik sama Allah. Teman-teman ingat, Allah mengikuti prasangka hambanya. Walaupun kayaknya ini udah berat banget masalah, aku lagi sakit misalnya, ini sakit gak enak banget rasanya, ya Allah udah gak kuat lagi rasanya. Ingat, berprasangka baik sama Allah. Meskipun mungkin dokter bilang enggak, ini gak ada obatnya, tapi kita berprasangka baik.
semuanya tuh ada obatnya. Aku punya Allah, Allah pasti nyembuhin aku. Sembuh insya Allah teman-teman. Kemudian kita juga yang terakhir bersyukur. Bersyukurlah ketika kita sedang punya masalah. Bersyukur kita masih, walaupun kita punya hutang, walaupun kita dikejar hutang, tapi kita masih bisa melihat anak kita masih bisa melihat orang tua kita masih bisa makan, walaupun makannya cuma pakai tempe atau bahkan mungkin makannya cuma pakai garam, kita masih bisa ngunyah. Bayangkan di depan kita ada ikan goreng, ikan bakar, ada bebek bakar, ada bebek goreng, aduh enak-enak semua, nikmat. Ada lalapannya, ada sambelnya, ada apa lagi, wah enak banget semuanya ada. Ada gulai misalnya, tapi kita lagi sakit gak bisa nelen, cuman bisa makannya dari hidung. Gimana? Makanya bersyukur, walaupun makannya cuma pakai sambal nikmat, walaupun cuma pakai kerupuk nikmat. Ya teman-teman, atau bahkan makan pun nggak ada nih, makan nggak punya, kita tidak bisa mensyukuri makan misalnya, karena makan yang mau dimakan pun nggak ada sama sekali, udah bener-bener minus banget. Bersyukurlah kita masih hidup, kejar pakai sholawat, nanti ada jalan. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Widya lancar terus rezekinya, lunas utang-utangnya, amin. Dan semoga teman-teman yang nonton doa-doanya segera diijabah sama Allah ya, utang-utangnya juga lunas, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.